Polisi terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren di wilayah Pati, Jawa Tengah. Tim penyidik berencana menjemput tersangka usai mangkir dari pemeriksaan. Satreskrim Polresta Pati terus mendalami kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren yang berlokasi di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga Selasa siang, tim penyidik telah memintai keterangan sejumlah saksi, mulai dari pengurus ponpes maupun orang tua korban. Namun pelaku yang berinisial AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka mangkir dari panggilan pemeriksaan. Padahal pendiri pondok pesantren itu harusnya diperiksa pada Senin 4 Mei kemarin. Sepanjang pagi hingga malam, AS tak datang tanpa keterangan. Pidana ini, jadi kita dari Satreskrim sudah melakukan pemeriksaan dari beberapa saksi, mulai dari pengasuh, santri, dan juga orang tua korban. Tentunya semua kita sudah lakukan. Kita sudah komunikasi yang intens dengan pihak korban, bahwasanya menyanggupi undangan atau panggilan dari penyidik untuk hadir diperiksa sebagai tersangka. Namun saat ini kita sampaikan ke media bahwasanya kita masih menunggu. Di waktu kejadian ini berturut-turut sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024. Untuk TKP sama-sama kita ketahui, yakni di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dolokusumo. Sementara itu, ratusan santri putra dan putri mulai meninggalkan pondok pesantren tempat mereka belajar. Kuasa hukum para korban mendesak pemerintah dan aparat untuk segera membuka posko aduan dan menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi para korban. Kasus dugaan asusila terhadap puluhan santriwati ini terbongkar setelah ribuan warga Pati menggeruduk pondok pesantren di Desa Telogosari awal Mei lalu. Baik warga maupun orang tua santri menuntut kejelasan dan penegakan hukum atas dugaan kasus asusila yang terjadi di lingkungan ponpes. Ketegangan sempat terjadi saat perwakilan yayasan menemui massa. Warga yang emosi melempari dengan botol air mineral sambil menuntut terduga pelaku segera ditahan. Aparat kepolisian berupaya meredam situasi dan meminta warga tetap tenang. Kasus ini diduga melibatkan seorang pengurus sekaligus pengasuh pondok pesantren terhadap puluhan santriwati. Perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Cuma entah kenapa dicabut kuasa hukumnya, kemungkinan ada dugaan kami win-win solution. Mungkin ya. Karena apa kemarin? Ini saya tangani ini 3 bulan kemarin ini juga di win-win solution. Saya ditawari uang juga sebetulnya di 300 juta dan di 400 juta. Saya tolak semua itu. Itu dari pihak korban menyuruh, ada suruhan. Pertama kali ada saksi, saya punya saksi 2, menawar uang kepada kami, saya sendiri, tapi saya tolak. Karena itu tidak hak saya, itu adalah uang haram bagi saya. Saya akan mengawal kasus ini, Mas, sampai tuntas. Saya ada dugaan anak dan istrinya tahu itu, karena korbannya ini banyak. Itu yang lapor pertama kali 14, cuma yang ditangani oleh Polres ini 8. Semuanya itu diancam semua. Menurut keterangan korban yang saya dapat, itu lebih 30 sampai 50 orang. Dengan modus-modus operandi mengancam, dan kalau tidak mau menuruti kemauan seorang kiai akan dikeluarkan. Takutlah, Pak, karena mereka semua kebanyakan anak yatim piatu dan orang tidak mampu. Meski tim penyidik dari Polresta Pati telah menetapkan tersangka, terduga pelaku masih belum ditahan. Polisi pun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sementara pihak yayasan berjanji akan memulangkan santri putri ke rumah masing-masing. Joma Rizky, Berita 1, Pati, Jawa Tengah.